yang dilakukan oleh para pendukung salah satu kubu dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden terhadap kontestan lain rasanya menjadi sebuah raport merah yang harus diwaspadai dan juga harus diamati tentunya dalam pelaksanaan kampanye pemilu pada tahun 2019 ini. Setelah beberapa waktu lalu calon wakil presiden yaitu dari kubu 02 Sandiaga Uno sempat merasakannya, kemarin kita juga mendengarkan berita bahwa calon wakil presiden dari kubu 01 yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu bagaimana sikap Bawaslu untuk bisa menindaklanjuti hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam kembali lagi hadir untuk menemani Anda. Saya Putri Viola akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai tema yang sudah saya sampaikan tadi bersama perwakilan dari kubu 01, 02 maupun pihak Bawaslu. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk melihat kabar pembuka kita. Kita akan melihat bagaimana jalannya persidangan lanjutan dari kasus hoax Ratna Sarumpait yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana perkembangan kondisi terkini dari bayi yang sempat dikubur hidup-hidup oleh ibu kandungnya yang terjadi di Purwakarta. Memang kondisinya masih belum membaik, masih belum stabil dan juga terus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Purwakarta. Ini dia kabarnya. Baik pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber kami untuk membahas sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini. Karena memang kalau kita tahu penyebabnya adalah kondisi kekecewaan ataupun depresi yang dialami oleh ibu sebagai pelaku sehingga sempat berpikiran untuk bisa mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Kami undang kehadiran dari Dr. Danardi Sosro Sumiharjo selaku psikiater. Selamat datang dok. Bagaimana kabarnya? Baik, selamat malam, alhamdulillah dokter. malam. Waalaikumsalam. Silakan. Dokter. Baik, dok, ini salah satu berita yang tentunya membuat kita semua miris. Ini kisah tragis bagaimana seorang ibu yang seharusnya ini memberikan nyata ketika anaknya lahir kemudian dikubur hidup-hidup. Sempat bercerita kepada polisi sudah mendapat keterangan ini merupakan salah satu penyebabnya mendapatkan depresi atau ibu ini menderita depresi karena kabarnya semenjak kehamilan karena sempat khawatir dengan kondisi kehamilannya. Ini menurut pandangan dokter seperti apa? Ya, poin kedua dari sisi atau mungkin kehamilannya misalnya atau kemudian sehingga merasa bahwa faktor kedua adalah secara lagi menstruasi seperti apa, betul. uring-uringnya. Ya. Jadi ketika dan bisa muncul pikiran irasional. Baik. Nah, Si pasca peralihan yang tadi sempat disebutkan oleh dokter, dijelaskan tadi, apakah ya itu yang disebut sindrom baby blues itu? iya betul. Langsung hingga kapan dok? Apakah ada kemungkinan bahwa ibu ini sembuh karena kalau sekarang kondisinya juga masih seperti itu? Tapi sebelum itu dok kita akan lihat terlebih dahulu ini adalah gejala dari sindrom baby blues yang memang dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan begitu ya? Baik. Ya itu tadi yang sudah kita lihat bagaimana gejala-gejalanya. Sebenarnya ini bisa dideteksi mulai kapan dok? Itu menjadi Bentuk depresi atau penyaluran depresi itu bermacam-macam. Tapi salah satu cara yang ternyata dipilih oleh sang pelaku ini adalah mengubur bayinya hidup-hidup dok. ya jadi munculnya bayi ini akan maka salah satu yang terjadi yang dengan barangkali tidak mau ngurus bayinya, nggak mau netein bayinya. Iya. Dulu entah Itu ya, ya dok, ya, seperti itu. efeknya Jadi ya. itu Katanya memang setelah melahirkan kemudian menghindari sekelilingnya bahkan suami dan keluarganya sehingga juga tidak mau mengurus anaknya seperti yang dikatakan dokter tadi ya. cocok itu, cocok sekali. Ya. Baik, dan untuk itu kita juga ingin tahu dok sebenarnya bagaimana kondisi bayi ini sekarang. Kita sudah terhubung tentunya dengan Dr. Agung Darwis, ini juga merupakan Direktur Utama dari RSUD Purwakarta. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Agung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Agung mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi bayi ini sekarang dan bagaimana upaya dokter untuk terus memberikan perawatan intensif terhadap korban ini. Silakan dok. Ya, seluruh upaya telah kita Cerita juga bahwa memberikan makan kepada bayi, sempat juga terdengar kabar bahwa kemarin sempat dinaikkan dari 5 cc kemudian 10 cc tapi sempat ada gangguan, ada hambatan. Bisa diceritakan dok? ya jadi lambungnya Untuk melanjutkan kembali lagi proses perawatan secara intensif ini dok, ada rencana-rencana tersendiri dok untuk bisa mengatasi dan juga memperbaiki kondisi bayi ini? Bung Darwis, terima kasih dokter atas keterangan yang sudah disampaikan dan kita harapkan juga kondisi bayi ini semoga cepat pulih, cepat membaik seiring dengan perawatan intensif yang terus dilakukan oleh rekan-rekan dari RSUD Purwakarta. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali berikutnya di Apa Kabar Indonesia Malam masih akan segera kembali.
Masih terus mendalami bagaimana motif dari kecelakaan ini, tapi memang tadi pihak keluarga terdekat berkata bahwa sedang tidak dalam kondisi yang stabil, sedang dalam labil, sehingga ada dugaan pula bahwa kemudian mengajak anaknya, cucunya untuk bunuh diri bersama. Ini kalau melihat kenapa semakin sering terjadi, orang ibu yang sempat saya tadi juga katakan seharusnya memberikan cinta kasih kepada hilangkan nyawa. Bahkan yang ini terakhir menghilangkan nyawa bersama, begitu dok? Ya, tapi kejadian yang tidak diinginkan dan dirinya. Dan seringkali kalau seorang ibu di mana punya tanggung jawab dengan anak-anaknya, ada kekhawatiran nanti kalau dengan suaminya, dengan orang lain itu nanti malah. Tapi apakah memotong nadi, menembak pistol, menabrakkan kereta, itu rasanya lebih dipilih oleh laki-laki. Meskipun juga tidak selalu pasti, tapi bahwa dengan gas yang minum. Memang ternyata pilihannya adalah seperti tadi, bunuh dirinya, kemudian bisa menabrakkan juga diri, sih. itu dialami begitu terguncang. Betul. Ya begitu ya dok? Jadi kalau depresi, Ya, karena yang sempat terpikir oleh saya bahwa ibu yang mendapatkan atau menderita baby blue syndrome baby itu blue. pada anak pertamanya, saat melahirkan anak pertamanya. Tapi kalau dari pengakuan dari pelaku ini adalah anak keduanya begitu. Begitu ternyata dok. Iya, Jadi ternyata tidak harus dengan tidak harus mungkin dengan persalinannya bermasalah. Selama ini menangani kasus-kasus seperti ini begitu, butuh berapa lama untuk bisa memperbaiki hal ini si pelaku untuk bisa sembuh dan menghilangkan alhamdulillah depresi bahwa sedang sakit, istrinya sedang, dan diikuti kemudian dalam arti apa dok diikuti itu obat-obat antidepresan, obat-obat antipsikotik biasa kita berikan, dan kita berharap dalam waktu yang relatif singkat, mungkin 4 hari. Nah, ketika berpikir logik, kondisi sudah bisa membaik, kemudian bisa diajak berbicara, begitu. Itu otomatis resistensi si ibu terhadap si bayi juga akan berkurang, begitu dok? Iya. Kalau mungkin kita bisa himbau di sini kepada keluarga dari pelaku ataupun suami, kalau mungkin bisa melihat apa yang harus mereka lakukan dok? Yang bicaranya dengan saya malam ini tentunya ini juga bisa bagi teman-teman kita semua di sana. Sekali lagi terima kasih atas. Anda sudah melihat tadi tayangan yang kami sajikan bagaimana upaya pengadangan ataupun penolakan ini diberikan kepada calon wakil presiden baik nomor urut 01 maupun 02. Kejadian ini mungkin persentasenya hanya sangat kecil dibandingkan kampanye-kampanye yang terjadi yang dilakukan oleh mereka di berbagai kota dan juga kabupaten, daerah juga di Indonesia. Tapi tetap saja ini harus disoroti dan kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi. Apalagi untuk bisa menciptakan demokrasi yang sehat di negara kita, ini harus mendapatkan teguran juga dari pihak Bawaslu. Untuk membahas hal ini sudah hadir perwakilan dari kubu 01 maupun 02 di samping saya. Di studio ini Mas Adnan mau bahas mengenai hal yang sudah sempat kita saksikan tadi. Siap. Tapi kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat sebenarnya bagaimanakah perolehan suara yang didapatkan oleh Jokowi saat 4 tahun lalu mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014 atau pemilu 2014, tepatnya di kota yang disambangi oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin kemarin. Ada Pamekasan, kemudian juga beberapa kota lainnya di Madura. Ini dia, langsung saja kita dengan potensi-potensi yang berupaya diraih oleh kubu 01 untuk bisa sedikitnya meredam dominasi dari kubu 02 di kota-kota ataupun kabupaten-kabupaten tersebut. Kami juga sudah tersambung dengan Bapak Abdullah Saidi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Selamat malam, Pak Abdullah. Malam. Ya, assalamualaikum, Pak Abdullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Abdullah, ini tadi kita sudah sambung dari kubu 02 dilakukan kepada calon wakil presiden nomor urut 01 Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Begitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan juga sejauh ini bagaimana perkembangannya, kemudian sudah memeriksa para warga yang di sana atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, kami Bawaslu Kabupaten Pamekasan juga kemarin sudah melakukan pengawasan melekat di tepatnya di Kecamatan Propo, Desa Jembrinin. Itu walaupun agenda acara itu tidak ada pemberitahuan kepada kami, tapi kami antisipasi hal itu. Kami terjun ke lapangan dan juga kami menurunkan di tingkat bawah, di tingkat Panwascam juga terkait dengan kehadiran Kiai Ma'ruf Amin kemarin. Memang terjadi beberapa kegiatan juga. Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, terima kasih atas keterangan yang sudah diberikan. Kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi, Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik, ini yang sudah kita saksikan bersama, Mas Adnan maupun Mas Armuf. Kita harapkan sih tidak akan bisa terjadi lagi. Tapi jangan sampai terjadi lagi. Baik, tapi dari kubu 01, bagaimana melihatnya? Kita sangat menyapa Kiai Ma'ruf itu ya terpusat kemarin tuh di Sumeneb, kalau di Madura. Di masa rapat akbarnya di
daerah Sumeneb, 25.000 lebih orang datang di situ dari ini benar-benar sampai nggak bisa. Boleh lah misalnya Pak Abdullah Saidi bilang nggak ada pemberitahuan, tapi kan emang apa ya kalau ziarah ke makam tuh lantas dibilang sebagai ya ini mungkin kesalahannya bukan terjadi lagi beraktivitas kampanye apalagi. Mas Armuf, dari kubu 01 ada tanggung jawab moral dari kubu. Lah mungkin salah satu bentuk dis dan santun. Baik, jadi Mas Armuf sendiri merasa bahwa bentuk-bentuk penghadangan yang selama ini yang terjadi ada yang spontan, ada juga yang terorganisir begitu. Nanti kita akan bahas, sudah sempat berkata dan mencurigai bahwa jangan-jangan yang terjadi di Madura ini sebenarnya terorganisir. Nanti kita akan bahas, tapi kita sudah tersambung juga dengan pihak Bawaslu. Ada Bang Frits Siregar. Selamat malam, Frits. Bagaimana kabarnya? Selamat malam Mbak Opi, kabar baik. Selamat malam kawan-kawan. Ya, baik. Baik, Bang Frits, kita sudah bersama dengan perwakilan dari kubu 01, 02. Di sini ada Mas Arief Mufti, kemudian juga ada Mas Adnan. Tapi kita semua sepakat bahwa apa yang sudah kita lihat, apa yang terjadi, penolakan baik itu yang diberikan kepada Mas Sandiaga Uno maupun Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini harus betul-betul disoroti supaya jangan terulang lagi, Bang Frits. Ya, baik Mbak, terima kasih. Kalau kita melihat Gakumdu, kalau kami melihat kepada fenomena ini, kami meminta, ya silakan lanjutkan, iya Bang Frits. kami meminta kepada setiap kami meminta kepada setiap paslon, kepada peserta pemilu untuk tetap menghormati bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk dapat berkampanye, dan itu adalah tugas kita bersama untuk menjaga ketertiban daripada pendukung kita masing-masing. Baik, tadi Bang Frits juga sudah mengatakan bahwa sedang menangani juga perkembangan dari kasus-kasus penghadangan lainnya yang sudah masuk ke Bawaslu. Sejauh ini seperti apa, Bang Frits, tindak lanjutnya? Kita ada kasus satu di Damasraya itu. Kita akan bahas lagi, Bang Frits, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Kita akan rehat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam masih akan segera kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, Mas Adnan, kalau tadi Mas Adnan berkata sebagai salah satu hal untuk menyikapi kejadian yang menimpa Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi, berharap bahwa kubu 02 dia ada tanggung jawab moral. Begitu kan? Dari Mas Armuf juga bercerita bahwa ternyata dari Sandiaga Uno juga cukup sering mendapatkan itu, begitu kan? Harusnya juga ada tanggung jawab moral. Sudah dilakukankah dari kubu 01? Nah, yang jelas begini, ada masyarakat, dari pihak masyarakat menilai bahwa jangan-jangan itu settingan gitu maksudnya. Iya, playing victim salah satu hal di mana komitmen itu sikan. Tadi kata Mas Frits, mana ada sih kita sama-sama. Apalagi jangan-jangan ada skenario playing victim gitu kan. Sebentar, kita tahan dulu karena Bang Frits juga waktunya agak terbatas, akan rapat. Bang Frits, baik. Ya, Bang Frits bisa mendengar suara saya? Iya, baik, ya, Bang Frits, ini terkait dengan masih tadi upaya penghadangan terhadap para calon wakil presiden ataupun presiden, begitu kan, saat melakukan kampanye terbuka di berbagai daerah. Ini peluang untuk terjadi kembali juga masih besar di beberapa hari yang tersisa dari waktu yang mereka dapatkan, begitu. Himbauan untuk masing-masing pendukung ke masing-masing kubu, Bang Frits? Ya, kami memohon kepada masing-masing kubu. Sudah mendengarkan, itu merupakan komitmen dari pihak Bawaslu. Jadi Bawaslu juga meminta para pendukung, ayo sama-sama kita menjaga pemilu-pemilu, masa kampanye dari pemilu kali ini dengan menaati peraturan-peraturan. Tapi tentunya kita harapkan juga untuk bisa menindaklanjuti berbagai laporan yang ada. Tapi Mas Armuf, kita lanjutkan tadi yang mengenai apa yang dikatakan oleh Mas Adnan. Ada istilah-istilah yang beliau masyarakat menjadi lebih panas, masyarakat begitu. di bawah panas. Ini sudah menjelang. Saya melihat kesempatan nanti masalah untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dari kubu 01. Betulkah panik? Tapi setelah jeda berikut ini, apa kabar Indonesia Malam akan sudah kembali. Kita langsung lanjutkan perbincangan kita. Mas Adnan langsung saja ditanggapi tadi. Jadi tuh gini, Mas Armuf, bukannya kita nggak riset, tapi kalau bisa dilihat sana. Kiai Haji Ma'ruf hanya untuk meredam itu saja. Iya, karena kita harus pahami juga kemudian dibatalkan karena tidak bukan ini. Gini, saya nggak mau bilang sama kan. Pak Jokowi itu memang betul-betul murni untuk membuat damai ya, bukan sebagai bentuk penyerang. Justru tergambar dari apa yang dilakukan oleh. Silakan tanggapannya. Jadi sejak hari pertama akar samping itu juga tanggung jawab kita untuk. Tapi yang pasti saya simpulkan juga dari keduanya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para pendukung ini, upaya penghadangan itu sebenarnya juga mungkin terpengaruh dengan narasi para
yang duduk di atas dari gitu? kubu 01 yang sangat tidak Oke, bertanggung kita akan tarik yang garis mendidik itu. politik Enggak lah, masyarakat jadi- dengan buruk. Iyalah, justru Pak Jokowi kaget. Makanya pas lagi Masyarakat kemarin bingung. itu tiba-tiba Baik, ada kita dengarkan orang Mas Adnan dulu. Bingung, ada Baik, apa Mas dengan Armu, Pak Jokowi? kita berikan Bang, kesempatan untuk Mas Adnan. Apakah elektabilitas Anda turun? Lah, jadi kan Apakah Anda cemas? Nggak ada, Apa Bang. justru mengalami split? Nah, Bagaimana gimana di Anda sini? Kita terbatas juga. Rasanya di waktu yang tersisa ini Iya. kita habiskan untuk bisa memberikan himbauan. Kalau tadi ada harusnya Iya. para pendukung, rasanya ini saatnya Oke. untuk sama-sama memberikan pesan kepada mereka di waktu yang tersisa. Iya. Sama-sama lah kita menjalani sisa masa kampanye terbuka dengan damai. ya Mas Adnan dulu. KN, terutama Pak Jokowi dan Kiai Maruf sendiri, itu punya komitmen yang begitu kuat dalam menjaga jangan sampai ini jadi suatu persoalan yang lebih jauh. Jadi mata di sini, Baik, gimana baik. cara Sudah mendidik sempat disampaikan warganya. tadi. Jangan dimarah-marahin, kalau Baik, diketawa baik. aja Sudah dimarahin. sempat Masa disampaikan. Mas Armu, kasihan lah. langsung saja. Kami sejak awal meyakini bahwasannya Terima kasih. Semoga perbincangan kita tidak semakin menyulut konflik-konflik di bawah, Tidak, begitu tidak. di grassroots, Iya, di insya kalangan Allah. para pendukung, tapi justru ini bisa mengedukasi mereka dan juga bahwa bisa memanfaatkan waktu yang tersisa Iya. untuk bisa melakukan kampanye damai. Sekali lagi Mas Adnan, Mas Aruf, terima kasih. Pemirsa, apa saja kegiatan dari pasangan Capres-Cawapres baik 01 maupun 02 dalam melakukan agenda kampanye terbuka di hari ini? Kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk menuju Palembang, di mana calon presiden nomor 01 Joko Widodo bertemu dengan para pendukungnya di sana, tepatnya di Palembang Sport and Convention Center. Kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam edisi kali ini. Kami akan kembali lagi esok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Indonesia Layar Selepas. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.